Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal, ajaib, dan penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada hari ini terdapat dalam 2 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang ke-8, yang berkata demikian. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Setiap kita pasti ingin hidup dalam berkat Tuhan yang melimpah. Namun seringkali kita mengaitkan berkat hanya dengan hal-hal materi, seperti kekayaan, kesehatan, dan kesuksesan. Firman Tuhan mengajarkan bahwa berkat Tuhan jauh lebih luas dari itu. Berkat meliputi semua aspek kehidupan kita, baik secara jasmani, rohani, maupun hubungan kita dengan orang lain. Ketika Tuhan memberkati kita, Dia melimpahkan kasih karunia-Nya secara berlimpah agar kita tidak hanya berkecukupan, tetapi juga menjadi saluran berkat bagi orang lain. Beberapa hal yang saya ingin bagikan melalui ayat pembacaan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, berkat dari Tuhan meliputi segala aspek kehidupan. Dalam 2 Korintus pasal 9, ayat yang ke-8, Paulus menegaskan bahwa Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kita. Ini berarti bahwa berkat Tuhan tidak terbatas hanya pada harta, benda, atau kenyamanan fisik. Tuhan memberkati kita dengan damai sejahtera, sukacita, hikmat, kesehatan, dan hubungan yang harmonis. Berkat juga bisa berupa kekuatan dalam menghadapi pergumulan hidup atau penghiburan di saat kita terluka. Ketika kita menyadari bahwa berkat Tuhan mencakup seluruh aspek hidup kita akan lebih bersyukur dan menghargai apa yang kita miliki. Yang kedua, berkat bukan hanya untuk kita, tapi untuk dibagikan. Tuhan memberkati kita dengan tujuan yang mulia, agar kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dalam ayat renungan kita dikatakan bahwa Allah melimpahkan kasih karunia supaya kita berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Artinya, Tuhan memberkati kita dengan melimpah agar kita bisa berbuat kebajikan, menolong sesama, dan menunjukkan kasih kepada mereka yang membutuhkan. Ketika kita menjadi saluran berkat, Tuhan akan mempercayakan lebih banyak berkat kepada kita. Seperti yang dikatakan dalam Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-38, berilah dan kamu akan diberi. Tuhan menambahkan berkat-Nya ketika kita murah hati
dalam memberi kepada sesama. Yang ketiga, kecukupan dalam Kristus membawa sukacita. Kehidupan yang diberkati bukan berarti kita tidak pernah mengalami kekurangan atau kesulitan. Paulus sendiri menulis dalam Filipi pasal 4 ayat 12 dan 13 bahwa dia tahu bagaimana hidup dalam kekurangan dan kelimpahan. Rahasia dari kehidupan yang diberkati adalah memiliki kecukupan di dalam Kristus apapun keadaan kita. Ketika kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu yang kita perlukan, kita akan merasa cukup baik di saat kelimpahan maupun kekurangan. Sukacita sejati tidak tergantung pada banyaknya harta, tetapi pada keyakinan bahwa Tuhan selalu mencukupkan kita. Yang keempat, percaya pada janji berkat yang melimpah. Tuhan berjanji bahwa Dia akan memenuhi segala kebutuhan kita sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan-Nya. Ini adalah janji yang dapat kita pegang dalam setiap situasi. Dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat 10, Tuhan mengatakan kepada umat-Nya untuk mengujinya dengan membawa persembahan, dan Dia akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat yang tak terbendung. Tuhan selalu setia pada janjinya. Ketika kita mengutamakan Dia dalam hidup kita, percaya kepada penyediaan-Nya, dan hidup menurut kehendak-Nya, kita akan melihat bagaimana Dia mencurahkan berkat yang melimpah dalam hidup kita. Kesimpulan renungan pada hari ini, Tuhan memberkati kita bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan kita, tetapi juga untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Berkat Tuhan meliputi segala aspek kehidupan kita, baik secara jasmani maupun rohani. Ketika kita hidup dengan keyakinan bahwa Tuhan adalah sumber berkat, kita akan selalu merasa cukup meskipun keadaan mungkin tidak selalu ideal. Tuhan rindu untuk melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat hidup dalam kelimpahan yang membawa damai, sukacita, dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami puji, Allah yang kami muliakan. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur atas setiap berkat yang Engkau limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau selalu mencukupkan segala kebutuhan kami, baik jasmani maupun rohani. Kami berdoa agar kami tidak hanya menerima berkat-Mu, tetapi juga menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ajarlah kami untuk hidup dengan hati yang penuh syukur dan selalu mengandalkan Engkau sebagai sumber kehidupan kami. Kiranya apa yang Engkau firmankan hari ini boleh tertanam dalam hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu,
dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam. Tuhan jauhkan, Tuhan singkirkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.